Baik. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis ke-33. Hadis-hadisnya ini Bapak Ibu sekalian tidak terlalu panjang-panjang penjelasannya. Maka mungkin kita akan membaca hadis 3 mungkin sampai 4 hadis. Yang kedua, hadis ke-33 bertemakan penuntut harus membawakan bukti atau tuntutan ketika bersengketa. Ketika ada sengketa, kemudian ada yang menuntut. Ya, si penuntut ini harus membawa bukti. Kalau tidak membawa bukti kan tuntutannya tidak diterima. Nah, sehingga muncullah hadis ini. Ya, kita bacakan hadisnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankara. Hadis hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakaza wa ba'duhu fi sahihain. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, seandainya setiap pengaduan manusia itu diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta dan darah suatu kaum. Ya. Harta dan darah satu kaum. Lakinnal bayyina 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankara. Ya. Akan tetapi orang yang menuntut harus mendatangkan bukti dan sumpah bagi orang yang mengingkarinya. Jadi orang yang menuntut harus ada buktinya dan orang yang mengingkari tuntutan itu harus bersumpah. Ya. Jadi yang dituntut kalau dia ingkari bahwa ini bukan dia yang melakukan, bukan kesalahannya, maka dia harus disumpah. Kalau disumpah dan tidak mau, berarti dia dianggap dia sebagai pelakunya. Yang penuntut dia membawa bukti. Ya. Kemudian yang dituntut tidak mau bersumpah bahwa bukan dia pelakunya. Kalau memang dia bukan pelakunya, maka dia harus disumpah. Dan tidak mau, maka jatuh yang melakukan kesalahan adalah yang dituntut. Tetapi kalau yang menuntut tidak membawa bukti, berarti tidak diterima tuntutannya. Ya, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya setiap pengaduan manusia itu diterima, artinya tidak setiap pengaduan itu pasti diterima. Ya. Tidak setiap yang mengadu itu pengaduannya diterima. Kalau seandainya setiap pengaduan diterima, maka setiap orang akan mengadukan harta orang, nyawa orang, darah orang, mengatakan si fulan menganiaya saya, si fulan menzolimi saya, si fulan datang dan mencuri barang saya. Seandainya tidak perlu bukti, tapi harus ada bukti, gitu. Ini luar biasa, ya, yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu pentingnya bukti. Kalau ada yang datang ke hakim mengatakan, laqad darallah, anaknya telah dizinahi, maka harus ada bukti bahwa dia betul dizinahi. Datang orang mengadu kepada hakim dan mengatakan saya dianiaya, maka dia harus memberikan bukti bahwa dia telah dianiaya atau saksi. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat Islam, Bapak Ibu sekalian, sangat memperhatikan harta manusia, harga diri manusia. Dan darah manusia.
Nah, itu hadis yang ke-33 ya.